Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Fauzia, NIM 2008086038 sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Adapun anggota dari kelompok 7 sendiri, yang pertama ada Nova Fauzia Rahman dengan NIM 2008086031 dan juga saya sendiri, yaitu Nurul Fauzia dengan NIM 2008086038. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Yang kemudian ada persamaan dan perbedaan karakter dari hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Yang ketiga ada batas-batas perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang menjadi bagian dari hadis Nabi SAW. Yang keempat ada menyebutkan contoh dari hadis qauliyah, fi'liyah, dan juga takririyah. Dan yang terakhir adalah menyebutkan contoh dari hadis qudsi yang berisi tentang akhlak, akidah, dan kesucian atau kebesaran zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Unity of Science dari materi kita pada kesempatan kali ini ada pada Quran Surat An-Najm ayat 3-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiadalah hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dari hadis qudsi. Dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mutahhalah Al-Hadis halaman 16-19 dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan bahwa hadis qudsi adalah hadis yang dinisbahkan pada kata qudsi. Arti kata qudsi sendiri adalah suci atau at-thaharah dan membersihkan atau at-tanzih. Selain itu, disebut juga hadis qudsi adalah hadis ilahi yang dinisbatkan pada ilah atau Allah, dan juga disebut hadis Rabbani yang dinisbatkan pada Rabb atau Allah, penguasa yang maha agung dan luhur. Selain itu ada pula dari Syekh Muhammad Al-Qurdi dalam kitab Tanwir Al-Qulub halaman 551 menjelaskan bahwa hadis qudsi adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan atau tanpa perantara malaikat, melainkan dengan ilham atau mimpi. Ada kalanya di mana hadis qudsi itu turun berupa lafaz dan maknanya, dan ada kalanya pula turun berupa lafaznya saja, dan kemudian Nabi sendiri yang mengungkapkan dengan beberapa lafaz dari dirinya sendiri yang kemudian dinisbatkan kepada Allah. Baik, kemudian yang selanjutnya ada pengertian dari hadis nabawi. Secara bahasa, kata hadis nabawi dalam bahasa Arab ditulis dengan al-hadisi an-nabawi. Dengan kata al-hadisi berkedudukan sebagai mausuf atau yang disifati, sedangkan kata an-nabawi merupakan sifat dari kata al-hadisi. Kata an-nabawi berasal dari kata an-nabi yang mendapatkan imbuhan ya-nisbah. Penambahan ya-nisbah ini bertujuan agar kata an-nabi dapat dijadikan sebagai sifat untuk kata al-hadisi, yang mana kemudian kata al-hadisi disandarkan atau dihubungkan dan dikaitkan kepada an-nabi. Nah, melalui analisis kebahasaan di atas, maka secara bahasa, hadis nabawi dapat kita artikan sebagai hadis yang bersifat kenabian. Sedangkan secara istilah, hadis nabawi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diucapkan atau dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa adanya pernyataan bahwa itu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang selanjutnya adalah persamaan dan juga perbedaan dari hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Yang pertama ada persamaan dari hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi dan hadis nabawi pada dasarnya punya persamaan yang sama, yaitu sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keduanya sama-sama menggunakan redaksi dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, materi dari kedua hadis sama-sama untuk Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya. Kemudian ada juga perbedaan dari hadis qudsi dan hadis nabawi. Yang pertama, hadis nabawi, lafal atau redaksinya dan maknanya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis qudsi redaksinya dari Nabi SAW dan isi materinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam redaksinya hadis qudsi Nabi mengatakan Allah berkata, sedangkan dalam hadis nabawi Nabi tidak mengatakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, tema dari hadis qudsi pada umumnya berkaitan dengan zat Allah dan sifat-sifatnya, sedangkan tema dari hadis nabawi sendiri lebih umum dari tema hadis qudsi, seperti pembahasan tentang hukum-hukum, berita-berita, budi pekerti, akhlak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah asbabul wurud atau sebab datang dari hadis qudsi berupa perkiraan, sedangkan asbabul wurud dari hadis nabawi ada yang bersifat perkiraan dan ada juga yang bersifat pasti atau positif. Kemudian materi yang selanjutnya adalah batas-batas perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang menjadi bagian dari hadis Nabi SAW. Nah, suatu perkara, perbuatan, atau ketetapan bisa menjadi bagian dari hadis Nabi apabila memenuhi beberapa syarat. Yakni yang pertama, sanadnya bersambung, yaitu setiap rawi dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayatan terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Nah, yang kedua, periwayat yang bersifat adil. Periwayat adalah seorang muslim yang balik, berakal sehat, adil, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, perawi bersifat dobit. Dobit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Yang keempat, tidak tanggal atau syadz. Syarat hadis sahih selanjutnya tentu yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesohihannya. Dan yang terakhir adalah terhindar dari ilat. Hadis yang memiliki cacat atau ilat disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik atau yang kelihatan samar-samar. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai contoh dari hadis qauliyah, fi'liyah, dan juga takririyah.
Nah, yang lanjut saja yang pertama yakni ada hadis qauliyah. Sebagaimana yang kita ketahui, hadis qauliyah ini merupakan bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan juga petunjuk syarah, peristiwa-peristiwa atau kisah, baik itu yang berhubungan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Nah, dalam kata lain, hadis qauliyah ini merupakan sunnah Nabi SAW yang hanya berupa ucapannya saja, baik dalam bentuk perkataan, perintah, anjuran maupun larangan. Nah, di sini ada contoh dari hadis qauliyah mengenai hadis tentang belajar dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Yakni yang berbunyi, An Utsman radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, untuk selanjutnya yakni ada mengenai contoh dari hadis fi'liyah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hadis fi'liyah merupakan amal-amal perbuatan Nabi SAW yang bertalian dengan syarat, dengan kata lain. Nah, hadis fi'liyah ini lebih condong ke dalam perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini yakni ada contoh hadis tentang kebiasaan Nabi yang mendahulukan bagian kanan, yakni yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW membuat heran, selalu melakukan dengan mendahulukan sisi bagian kanan di dalam memakai sandalnya, menyisir rambutnya, cara bersucinya, dan di dalam setiap keadaannya. Nah, ini disepakati kesalihannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, untuk yang selanjutnya yakni mengenai contoh dari hadis taqririyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hadis taqririyah atau sunnah taqririyah ini merupakan penetapan atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW atau suatu amal perbuatan seseorang yang bertalian dengan syariat Islam yang dikerjakan, dihadapan atau dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi tidak melarang atau menyalahkannya. Nah, contohnya saja yakni pada hadis tentang tayamum yang berbunyi, An Abi Sa'id Al-Khudri qala kharaja rajulani fi safarin fahasrat huma sholatu walaysa ma'ahuma ma'un fatayammuma swa'idan tayyiban fasolliya thumma wajadal ma'a ba'du fil waqti wa'ata ahaduhuma sholati bi wudu'i falam yu'id al-akhir thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakkir dzalika faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnata wajazatka sholatuka wa qala lilladzi tawadda fa'adaka al-ajrul marratain. Nah, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada dua orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu sholat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air. Lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Kemudian keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya itu mengulangi sholatnya dengan air wudhu dan yang satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Dan beliau juga berkata kepada yang berwudu dan mengulangi sholatnya, bagimu pahala 2 kali. Hadis riwayat Ad-Darimi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari hadis qudsi mengenai akhlak, akidah, dan juga kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang langsung saja yang pertama yakni ada contoh hadis qudsi mengenai akhlak. Akhlak sebagaimana yang kita ketahui dibedakan menjadi 2, yakni ada akhlak mahmudah dan juga ada akhlak madmumah. Akhlak mahmudah ini yang mencakup akhlak-akhlak yang baik, sedangkan akhlak madmumah ini mencakup akhlak yang buruk. Langsung saja pada hadis ini yakni diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah anfiq ya ibnu Adam anfiq alaik. Artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, jika kamu berbuat demikian, aku memberi infak kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk yang selanjutnya yakni ada contoh hadis qudsi mengenai akidah. Akidah itu merupakan suatu keyakinan bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan kita. Kita menetapkan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu hanyalah satu, bahwa Tuhan itu adalah Allah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh hadis qudsi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kadzdzaba ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik wa syatamani wa lam yakul lahu dzalika fa amma takdzibuhu iyaya faqulu la yu'idani kama badani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma syatmuhu iyaya faquluhu ittakhadallahu walada wa anal ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakuli kufuwan ahad. Nah, yang artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ibnu Adam, anak keturunan Adam atau umat manusia telah mendustakanku dan mereka tidak berhak untuk itu, dan mereka mencelaku padahal mereka tidak berhak untuk itu. Adapun kedustaannya padaku adalah perkataannya, dia tidak akan menciptakan aku kembali sebagaimana dia pertama kali menciptakanku, tidak dibangkitkan sebelah mati. Adapun celaan mereka kepadaku adalah ucapannya,
Allah telah mengambil seorang anak, padahal aku adalah Ahad, Maha Esa, dan dapat memohon segala sesuatu, atau As-Samad. Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada bagiku satupun yang menyerupai. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai. Nah, untuk selanjutnya yakni ada contoh hadis qudsi mengenai kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai hadis yang telah diriwayatkan oleh oleh Imam Muslim dan juga Ibnu Majah yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa taala ana agni syiraka'i anisyrik man amila amalan asyraka fihi ma'a ghairihi taraktuhu wa syirkahu rawahu Muslim wa kadzalika Ibnu Majah. Yang artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman Allah tabaraka wa taala yang maha suci dan maha luhur, aku adalah zat yang maha mandiri, yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa beramal sebuah amal menyekutukan aku dalam amalan itu, maka aku meninggalkannya dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim dan juga Ibnu Majah. Nah, dalam hal ini kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha suci dan maha luhur. Allah bersifat satu, Allah Maha Esa. Nah, di sini Allah sangat membenci bahwa apabila ada seorang yang menyekutukan Allah, maka Allah akan meninggalkannya dan juga ada sekutunya. Dari materi yang telah kami paparkan dapat disimpulkan bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis qudsi adalah hadis yang kalam yang maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi SAW, atau dengan ibarat lain, kalam yang disifatkan kepada Nabi dan maknanya bersumber dari Allah. Sedangkan hadis nabawi adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, maupun ketetapan atau takrir beliau. Persamaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi yaitu sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya. Perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi dapat dilihat dari segi penisbatan. Selain itu ada pula asbabul wurud dari keduanya pun berbeda, yakni apabila hadis qudsi berupa perkiraan sedangkan hadis nabawi berupa perkiraan dan kadang juga positif. Suatu perkataan, perbuatan, dan ketetapan bisa menjadi bagian dari hadis Nabi apabila memenuhi beberapa syarat, yakni sanad yang bersambung, periwayat yang bersifat adil, perawi bersifat tauhid, tidak tanggal atau syad, dan juga terhindar dari iman. Begitulah pemaparan materi dari kami kelompok 7. Atas kesalahan yang disengaja maupun tidak, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.